Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu harus mengemis cahaya sholat. Kita itu harus mengemis cahaya Al-Quran. Kita itu harus mengemis, nah ini Masudin siap. Kita itu harus mengemis cahayanya Allah dan kita itu harus mengemis cahayanya Rasulullah. Gimana cahayanya? Perhatikan sir daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Agar salawat kita itu nyambung connect kepada Rasulullah baik di dalam sholat atau di luar sholat. Intisarinya di sini. Kalau salawat kita kepingin merinding bergetar, ada benih cinta Rasulullah, syaratnya 3. 1. Amanu, dengan iman dan cinta. Ketika sholawat itu harus dengan iman dan cinta. Di antaranya amanunya apa? Bahwa Rasulullah itu tidak pernah wafat secara rohani. Mas Wandi, Pak Kiki, kalau di dalam pikiran kita bahwa Rasulullah itu sudah wafat, sudah mati, ana inda zanni abdibi, Allah itu tergantung prasangka dan keyakinannya. Kalau yang disolawati sudah mati, bagaimana bisa nyambung? Wong keyakinannya itu mati. Wong ayatnya jelas, wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengira orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Akan tetapi ruhnya itu hidup di sisi Allah. Hadis Aus bin Aus. Rasul bersabda, hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Hari Jumat. Karena Adam diciptakan, Adam diwafatkan, dan ditiup sangkakala, pada hari itu juga mereka pingsan. Perbanyak sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Perhatikan, sampai. Loh, sahabat Aus bin Aus protes, masa bisa sampai? Jenengan kan sudah mati. Jenengan kan sudah menjadi tulang belulang. Rasulullah setengah marah. Demi Allah. Ini. Innallaha azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya. Demi Allah azza wa jalla mengharamkan untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Ini kira-kira tambah yakin apa ragu? Ini dari kata amanu. Tolong yakini nyampe dan tidak nyampe itu tergantung amanu kita. Yakinkan nyampe karena Rasulullah itu menunggu. Umatku sholawat sekali aku menjawab 10. Saking apanya itu? Karena umatnya itu sholawatnya tidak solu dan tidak wasallimu taslima. Sholawatnya itu harus menyambungkan jiwa dengan jiwa, dan sholawat dan salamnya itu harus betul-betul wasallimu taslima. 3 syarat ini. 3 syarat ini. Amanu, solu. Solu itu sambung jiwa dengan jiwa. Tadi apa? Jiwa bersih ketemu kotor nyambung enggak? Enggak bisa. Jiwa bersih nyambungnya dengan kitab Al-Quran, nyambung kepada jiwa yang bersih. Sholat itu adalah wilayah suci dan bersih, nyambung kepada jiwa yang bersih. Kalau bersih ketemu bersih, nyambung. Lihat itu sepeda motor, kalau businya itu kotor, gimana? Mesinnya tidak hidup. Iya. Tapi kalau setelah dibersihkan, itu tariane siji. Istri itu kalau bersih ya tariane siji.
Ya Allah. Jenengan itu kalau baca, nah masuk, tunjukkan Din. Utsman bin Affan itu, lau tahurat qulubukum ma syabi'tum fi kalami rabbikum. Andai kata hatimu itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang membaca kalamnya Allah. Tidak akan pernah kenyang karena nyambung terus. Di situ diartikan, andai kata hatimu bersih, maka hatimu itu hanya berisi dengan kalam Allah. Tulisannya Utsman bin Affan maksudnya. Coba ini. Jadi harus kita latih. La yamassuhu illal mutahharun lau tahurat qulubukum ma sabitum fi kalami rabbikum. Jadi kalau hati kita itu kotor, silakan ajak ngaji, pasti mudah ngantuk. Silakan hati kita kotor, ajak sholat, nggak akan kuat itu, ya, nggak akan kuat itu. Utsman bin Affan, hati dipenuhi dengan kalamullah. Lau tahurat qulubukum ma syabitu min kalami rabbikum. Jika hatimu suci bersih, maka hatimu akan dipenuhi dengan kata-kata Tuhanmu. Indah sekali. Ya Allah, ya. Bawahnya Masudin. Tidak ada perkataan yang paling indah kecuali perkataan kekasih. Karena setiap perkataan kekasih itu ada manisnya. La syai'a indal muhibbin ahalla min kalami mahbubihim. Tidak ada sesuatu yang lebih manis bagi orang yang saling mencintai kecuali percakapan kekasihnya. Fahuwa ladzatu qulubihim. Karena perkataan kekasih itu menjadikan hatinya lezat. Wa ghayatu matlubihim, dan itu yang dicari. Kita baca Al-Quran itu cari apa? Ya cari zauknya, lezatnya, enaknya. Itu yang dicari. Ada pertanyaan, kita ini siapanya Allah sih? Kok baca Al-Quran tidak ada rasanya? Berarti belum siapa-siapanya Allah. Kita itu kalau baca hadis seneng apa biasa? Kalau biasa berarti belum ada apa-apanya dengan Rasulullah. Kalau sudah ada apa-apanya dengan Allah, itu baca ayatnya itu ada sir. Kalau dibahasakan cinta, ngomong dengan kekasih itu ada ser. Kalau digaulkan ter. Pak Soleh, lo ya kan? Kalau belum ada apa-apanya Allah, ya baca Al-Quran datar, dibacakan juga datar. Saking datarnya, bukan datar, merem. Ya Allah. Panjenengan mendengar keterangan Utsman bin Affan seperti itu senang enggak? Senang apa biasa? Jangan ada dusta di antara kita. Oh ya, ya Allah. Mari kita tunjukkan itu Utsman bin Affan. Mari kita tunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika membaca Al-Quran meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang laki-laki yang hatinya lembut, yang ketika membaca Al-Quran tidak mampu menguasai matanya. Bahasanya begitu, tidak mampu menguasai matanya. An ummil mu'minina Aisyatu radhiyallahu anha. Semoga ibu-ibu bisa meniru Aisyah. Kita sebut almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang. Kalau kita mengkaji hadisnya, kira-kira yang bersangkutan tahu enggak
Tahu. Contoh yang paling gampang, kita akan mengamalkan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Setelah kita amalkan, kira-kira Allah Rasulullah tahu? Tahu. Nabi Ibrahim tahu? Ini namanya wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Tahu sama tahunya. Tahu sama tahunya. Beliaunya sudah mengamalkan duluan, kita juga mengamalkan. Termasuk ihdinas siratal mustaqim. Ini disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Hadisnya sahih. Kana Abu Bakarun rojulan bukaan. Sayyidina Abu Bakar adalah seseorang yang mudah menangis. La yamliku ainahu idza qara'al Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an itu selalu menangis. Subhanallah. Berikutnya Umar bin Khattab. Subhanallah. Menangis ketika membaca Al-Qur'an. An Abdillah bin Shaddad radhiyallahu an qala sami'tu nasiju Umar. Saya mendengar isak tangisnya Umar wa ana fi akhiris shaf. Saya berada di shaf terakhir. Fi sholati subuhi, pada sholat subuh. Beliau pada waktu membaca innama ashku basi wa husni ilallah. Saya hanya mengeluh tentang kesusahan saya dan kesedihan saya kepada Allah. Ustaz Umi, kepada Allah. Biasanya ibu-ibu curhat kepada siapa? Orang pinter. Ya Allah, ya Allah, subhanallah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Nanti akan diselesaikan dengan mukjizatnya Al-Qur'an. Mari kita bersolawat nanti dengan syafaat solawat. Mari kita bersedekah, nanti akan diselesaikan dengan kekuatan sedekah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kita ini ngaji tapi tambah gak yakin. Berapa tahun sih kita sholat ini kok tambah murtad? Mas Wandi, bukan murtad secara fisik, bukan murtad secara KTP, tapi murtad secara hati. Sholat sekian tahun berkali-kali kok tidak tambah yakin, kan salah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah sholat supaya tambah yakin. Beribadalah dengan membaca Al-Quran supaya tambah yakin. Beribadalah dengan sedekah supaya tambah yakin. Kalau tidak tambah yakin, berarti ada ibadah yang salah, yang belum sempurna. Kemarin kita kaji maksudnya di Masjid Salahuddin. Apanya yang belum sempurna? 4. Menurut Mu'ad bin Jabal, insi, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Al-amalus soleh arba'u asya. Amal soleh, amal yang diterima Allah itu syaratnya adalah 4. 1. Ilmu. Tolong ilmunya jangan sekedar ilmu SD yang dipakai. Corona itu ada varian-varian. Virus komputer itu juga ada varian-varian. Nah, kita ini bacaan doa sholat gak ada varian. Ya Allah. Ilmunya harus diupdate, harus belajar terus. Nanti akan ketemu ilmu baru. Ilmu al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Syaratnya amal soleh yang diterima Allah 4. Dikiranya gampang ya amal diterima Allah gitu. Ngawur. Ini bukan saya loh ya. Saya mau belajar kepada beliau. Kita sebut Mu'ad bin Jabal ini.
Semoga kita bersama beliau. Kita ambil ilmunya. Ilmunya, niatnya. Niat, sabarnya, ikhlasnya. Dalam segi niat saja kita biasanya jatuh. Niat itu dikiranya ucapan niat, nawaitu usolli. Itu membantu hati. Niat itu adalah keadaan jiwa yang menyertai mulai awal bergerak amal sampai akhir. Itu betul-betul niat. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat menyengaja berbuat mulai awal sampai akhir. Kemudian sabarnya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Kemarin kita kaji, kita sebut lagi. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau berdoa tidak pernah berpikir kapan doa itu dikabulkan. Tapi Sayyidina Umar itu berpikir minta kepada Allah diberi kenikmatan lezatnya berdoa. Kalau berpikir lezatnya berdoa dikabulkan itu secara otomatis. Kalau kita selalu kapan doa itu dikabulkan, tidak pernah berpikir doa itu kualitasnya bagaimana, ikhlasnya bagaimana, sabarnya bagaimana, maka sering terjadi berdoa tapi berakhir dengan kecewa. Ono wonge. Saya ini doa kok masih gini-gini aja, saya itu wiridan kok masih gini-gini aja, saya ini tahajud kok masih gini-gini aja, saya ini duha kok masih gini-gini aja. Jadi Gusti Allah mulai wis. Iya kan? Berpikirlah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berpikirlah mempersembahkan amal ibadah yang terbaik, yang kualitasnya itu luar biasa. Inni la ahmalu hammal ijabah. Sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Walakin hammad doa'u. Justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Memanjatkan doa yang terbaik. Lihat, memanjatkan doa yang ada rasanya. Fa'idha ulhimtud doa, maka ketika ada ilham perintah kepadaku untuk berdoa, fa'innal ijabata ma'ahu, maka hukumnya pasti doa itu dikabulkan. Jadi Sayyidina Umar itu berdoa itu nunggu petunjuk. Kalau kita kan nunggu kebutuhan. Nunggu kebutuhan, kalau nggak butuh gak berdoa. Jadi Gusti Allah, are-are kita di mana ya? Ya Allah. Tingkatan seperti ini kan doa itu adalah kebutuhan setiap saat. Setiap saat. Kami dipahamkan kenapa di dalam ajaran syariat Islam itu bahwa setiap langkah itu kok berdoa. Karena doa itu minta izin. Minta restunya, melibatkan Allah di awal. Oh, Masya Allah. Dan itu terasa Allah terlibat dan tidak terlibat itu. Dari ini nyambung kepada doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabah. Lindungi dari doa yang tidak ada responnya. Kita kan biasanya mengartikan lindungi dari doa yang tidak diijabahi, tidak dikabulkan. Lindungi dari doa yang setiap kata demi kata itu enggak ada rasanya. Kalau doa itu tidak ada rasanya, makmumnya biasanya amin, 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 amin.
Yang berdoa itu bercucuran air mata, ada setruman rasanya, kemudian jamaah kena resonansi, itu nggak akan ada capek ketika mengangkat tangan, betul? Kita kan menyebar itu. Lindungi dari doa yang tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya, minta ada rasanya. Lihat, minta rasanya. Dan rasa itu disembunyikan Allah, di tangan Allah, dikasih dan tidak dikasih. Diulangi kadang nggak bisa. Nggak usah bicara doa deh. Jenengan pernah makan nggak? Makan itu enak, kemudian ada tamu, terputus, lanjutkan enaknya tadi, gak bisa. Betul nggak? Ya Allah, jenengan mimpi dibangunkan, ketika itu mimpin enak, ya Allah lapus sampai tangi mau. Nanti tidur itu nggak bisa bersambung. Nggak bisa itu. Banyak yang tidak sadar bahwa enak itu wallahu husnul ma'ab. Yang memegang itu Allah. Yang memegang itu Allah. Kadang enak, kadang tidak enak. Pernah nggak ketika sakit kemudian asam lambung itu naik, dicegat di sini loh, pahit, dicegat di sini itu. Enak saya mana yang biasanya 2 piring, ini baru 1 sendok sudah maunya muntah, itu. Jadi saya semakin yakin fi qulubihim maradun. Orang kalau sholat kemudian muntah, membaca Al-Quran itu muntah, itu kan diru'ya itu, muntah. Fi qulubihim maradun. Hatinya itu berpenyakit. Hatinya itu berpenyakit. Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jenengan itu kalau sakit biasanya ditawari apa? Minta makanan apa nak? Itu giliran sehat gak ditakoi belas. Gayai. Lo ketika sehat itu lo kok gak ditawari. Tapi ketika sakit itu lo, betul gak? Itu kan sama dengan menguji itu. Menguji itu. Mintalah disembuhkan Allah. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Orang tua kami, nenek moyang kami, guru-guru kami yang almarhum dan almarhum, ya Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.